So, tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih banyak untuk kesempatan pada siang hari ini, untuk Yayasan Tangan Pengharapan, untuk Pak Jojo dan Ibu Heni dan semua tim yang memberikan kesempatan sama saya. Saya mau memperkenalkan diri saya, nama saya Adon Saptowo, juga semua educator. Ini kan seluruh dunia ya. Iman ini seluruh dunia kan nih? Halo educator seluruh Indonesia, Yayasan Tangan Pengharapan dimanapun berada. Kita sama-sama di sini di Jakarta dan dimanapun teman-teman berada. Kita mau sama-sama belajar. Nama saya Adon Saptowo, istri saya Joyce Filopesi. Nanti di sesi setelah ini Joyce juga akan berbagi untuk kita semua. Nah, siang hari ini melanjutkan dari apa yang sudah dibawakan oleh Kak Stevi atau juga waktu yang lalu saya dan Joyce sempat sharing sama teman-teman. Penting sekali kita membahas soal kreativitas dalam pendidikan. Kreativitas dalam mendesain sebuah pembelajaran. Karena apa? Yang kita ajar itu adalah generasi penerus. Generasi penerus bangsa yang Tuhan titipkan dalam tangan, dalam hidup setiap kita. Nah, pembelajaran itu harus kreatif. Karena apa? Karena supaya menarik. Tadi Kak Stevi saya ikuti dari kemarin selalu berkata bahwa sekolah harus menarik. Sekolah gak boleh membosankan. Sekolah gak boleh menakutkan. Sekolah betul-betul harus membuat anak-anak itu happy, bahagia, sukacita, ingin belajar terus menerus. Nah, siang hari ini temanya adalah pendidik kreatif, anak kreatif. Pendidik kreatif, anak kreatif. Keren ya? Coba sama-sama katakan setiap kita siang hari ini supaya ngantuknya paling gak berkurang 10% saja. Ya. Yang keras, pendidik kreatif, anak kreatif. Ngantuk berkurang 5%. Oke. Tambah lagi supaya berkurang 10% ya. Pendidik kreatif, anak kreatif. Langsung semangat. Oke. Nah, saya mengawali dengan akan recall, mengulang yang pernah saya sampaikan tentang pentingnya perkembangan anak usia dini. Pentingnya anak-anak di usia 0 sampai 6 tahun dan tahun-tahun berikutnya. Tetapi tahun-tahun emas adalah 0 sampai 6 tahun itu mendapat stimulasi yang cukup. Nah, stimulasi yang cukup untuk perkembangan otaknya itu didapatkan di dalam pembelajaran, waktu anak-anak bermain, waktu anak-anak berinteraksi, dan usia 0 sampai 6 tahun menurut Dr. Montessori itu adalah golden age. Kenapa golden age? Karena 0 sampai 5 tahun atau 0 sampai 6 tahun itu perkembangan otak itu terbesar pada usia itu. 90% perkembangan volume otak terjadi pada usia 0 sampai 6 tahun. Nah, perkembangan otak itu kenapa penting? Karena anak-anak itu mengabsorb, dia menyerap semua yang didapatkan oleh dirinya. Stimulasi apapun, baik itu negatif ya, positif atau negatif, itu terserap, diabsorb setelah sempurna, nggak pakai filtrasi, nggak pakai filter. Sehingga 0 sampai 6 tahun itu merupakan pembelajaran yang paling penting. Kita harus memperhatikan kualitas pendidikan atau kualitas pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak. Karena usia 0 sampai 6 tahun itu dia menyerap apapun yang educator yang kita berikan sama anak-anak. Dan apa yang diterima anak-anak di usia 0 sampai 6 tahun itu mempengaruhi masa depannya secara keseluruhan. Itu adalah pondasi awal, pondasi hidup. Kalau kita membangun rumah, pondasinya udah salah ukuran, salah kekuatan, salah kita mengukur, itu membuat bangunan yang dibangun di atasnya itu akan tidak kuat, akan gampang goyah dan bisa runtuh lama-lama. Maka 0 sampai 6 tahun adalah pondasi kehidupan yang utama. Nah, secara singkat saja karena waktu kita terbatas, inilah perkembangan otak manusia. Ya, perkembangan kehidupan ini terlihat di sini.
Waktu 0 sampai 6 tahun itu adalah formation of man, pembentukan manusia. Ya, teman-teman educator yang waktu itu mengikuti sesi saya dan Joyce, saya sudah memberikan ini dikatakan sensitive periods atau periode yang sangat sensitif. Karena tadi dia menyerap apa saja. Kita mau ajarkan yang baik, dia akan menyerap yang baik. Kita mau ajarkan kreativitas, dia akan menyerap kreativitas. Maka tidak menjadi sesuatu yang tidak mustahil usia 0 sampai 6 anak bisa membaca, anak bisa berhitung. Karena dia itu paling mudah diajarkan pada usia 0 sampai 6 tahun. Nah, berikutnya terjadi contraction of the conscious mind, the unconscious absorbent mind. Tetapi lihat berikutnya, terjadi perkembangan menjadi manusia dewasa. Tetapi lihat, formasi manusia itu terbentuk paling besar 0 sampai 6 tahun. Dan itu berlanjut terus ya. Nah, lalu usia 18 tahun itu mulai mendatar, mulai stagnan. Artinya perkembangan itu berlangsung dari 0 sampai 18 tahun. Setelah 18 tahun ke atas itu adalah masa maturity atau kedewasaan. Tapi lihat di sini. 0 sampai 6 tahun itu masa-masa yang paling penting. Tapi setelah itu sekolah dasar. Nah, tetap sekolah dasar, SMP, SMA diperlukan pondasi yang kuat waktu early childhood education. Nah, pendidik kreatif, anak kreatif. Waktu pandemi terjadi, semua menjadi online, betul? Hanya beberapa daerah yang memang zonanya betul-betul aman, zona pandeminya, pembelajaran masih berlangsung secara onsite. Tetapi di Jakarta, di Pulau Jawa, mostly di seluruh Indonesia, pandemi itu membuat pembelajaran menjadi online, menjadi jarak jauh, pembelajaran jarak jauh, PJJ. Nah, itu membuat kami berpikir gimana anak usia dini diminta untuk online. Itu bukan hal yang mudah, tapi bisa. Beberapa ahli mengatakan sangat sulit. Malah mereka berpikir bahwa gak mungkin anak bisa gak tertarik. Nah, ada yang mengatakan gini, anak bisa stres. Nah, saya tidak mau menggunakan kata stres kepada anak-anak. Cukuplah katakan gak suka, gak tertarik, atau anak tidak mau belajar gitu, tidak semangat belajar. Cukup sampai di situ saja. Nah, itu membuat kami di sekolah kami berpikir, memeras kreativitas kami gimana caranya supaya kita bisa mendesain pembelajaran di mana anak-anak itu online di rumah, tidak bertemu dengan guru-guru di sekolah dan teman-teman di sekolah. Mereka masih bisa semangat, mereka masih bisa menikmati, mereka masih bisa enjoy, dan mereka bisa belajar, menyerap pembelajaran dengan baik. Nah, berikutnya, akhirnya pandemi itu mendorong kami, keterbatasan di pandemi, kekurangan di pandemi itu apa berarti? Pembelajaran secara online kan, terbatas. Ada keterbatasan, ada kekurangan, belum lagi dengan signal beberapa daerah. Mendorong kami menghasilkan atau melahirkan kreativitas. Supaya apa? Supaya anak-anak tetap bisa belajar. Supaya kebutuhan mereka terhadap stimulasi pembelajaran untuk perkembangan otaknya di usia 0 sampai 6 tahun tadi terpenuhi. Ini yang kami buat, ya. Tetapi ini tidak instan begitu saja. Ini melewati proses yang tadi saya katakan bahwa keterbatasan, kekurangan melahirkan kreativitas. Kenapa waktu online diperlukan home learning kit seperti tadi yang saya sampaikan? Karena waktu online itu tidak mudah seperti yang tadi kita ketahui. Untuk online ini diperlukan home learning kit karena setiap anak waktu mereka datang ke sekolah, mereka bisa belajar dengan peralatan, material yang ada di sekolah bersama-sama. Tetapi ketika mereka berada di rumah, peralatan itu tidak ada di rumah mereka. Ini yang menjadi kendala, salah satu kendala. Nah, makanya home learning kit atau material yang kita kirimkan kepada anak-anak dalam 1 bulan yang mereka butuhkan,
material atau alat peraga itu kami kirimkan supaya apa? Supaya online learning itu bisa berjalan. Yang kedua, memudahkan anak-anak tentunya dalam pembelajaran itu. Yang ketiga, ini yang penting, membawa kebahagiaan. Bahwa home learning kit atau alat peraga yang kita kirimkan kepada anak-anak itu tidak hanya gini, oh ini alat pembelajaran, ini alat peraga. Tetapi karena kita mendesainnya, itu adalah hasil atau produk sebuah kreativitas dari kecintaan guru-guru kepada anak-anak. Kecintaan setiap kita educator kepada anak-anak. Maka itu akan membawa kebahagiaan. Itulah dikatakan fun learning. Belajar bukan satu yang berat, tapi menjadi satu yang menyenangkan. Setuju? Yang keempat adalah memudahkan orang tua. Karena apa? Secara online mereka harus mendampingi anak-anak dalam pembelajaran. Dan home learning kit memudahkan orang tua untuk mendampingi anak-anak. Ya. Yang terakhir tentunya ini untuk semua, baik untuk guru-guru maupun juga untuk orang tua dan juga untuk anak. Ini waktu on-site menjadi online dibutuhkan proses adaptasi. Nah, home learning kit ini yang dihasilkan dari kreativitas memudahkan proses adaptasi. Bener nggak sekarang? Bahwa kreativitas itu bukan muncul dari kelebihan atau punya uang banyak, punya sumber daya yang berlimpah, punya peralatan yang komplit. Karena waktu pandemi awal kami nggak punya mungkin peralatan yang komplit untuk membuat alat peraga yang cukup memadai dan menarik bagi anak-anak. Tetapi karena keterbatasan, kekurangan dan masalah yang kita hadapi, pandemi ini bukan satu alasan untuk tidak kita maju atau kita tidak bisa berkreativitas, tapi justru ini memunculkan kreativitas. Siapa yang ingat cerita ini? Ada 4 anak pemuda, dia menolong temannya yang lumpuh. Ada yang ingat cerita ini? Educator di seluruh Indonesia ingat? Ada 4 pemuda menolong temannya yang lumpuh untuk bertemu dengan Tuhan, untuk disembuhkan oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah pembuat mujizat, penyembuh. Tapi waktu Tuhan berada di rumah itu, di sebuah kota di Kafarnaum, rumah itu penuh sesak. Sehingga 4 pemuda yang sudah berjalan jauh berjuang membawa temannya, membopong temannya dengan tilam, tidak bisa membawa masuk karena penuh dengan orang. Seperti saat ini penuh sesak rumah itu. Nah, itu keterbatasan. Mereka ketemu tembok, pintu yang tidak terbuka. Orang-orang menghalangi. Jendela pun gak bisa dilewati. Tetapi dari situ kreativitas itu muncul. Katakan kreativitas muncul. Saat kita terbatas, itulah tandanya kreativitas itu akan muncul. Maka kita gak boleh menyerah, tetapi terus kejar, terus raih kreativitas itu. Dan apa yang dilakukan oleh 4 pemuda ini luar biasa, ini sangat menginspirasi loh. 4 pemuda ini tidak patah semangat, dia tidak menggeletakkan temannya di depan pintu lalu membuat note atau tulisan catatan, tolong nanti kalau ketemu teman saya ini, karena nih KKR-nya penuh di rumah ini, gak bisa masuk teman saya gak bisa bawa teman saya masuk, tetapi tolong hantarkan dia ketemu Tuhan. Kami sudah lelah menanti. Jadi dia cuma geletakkan di bawah, enggak. Tapi mulai kreativitas muncul. Mereka melihat lewat pintu gak mungkin karena penuh sesak. Lewat jendela gak mungkin, ada orang juga gak bisa kita lewati. Kita menggedor hati nurani orang gak mungkin. Mereka semua orang-orang egois saat itu. Karena mau disembuhkan, mau mengalami mujizat untuk dirinya sendiri. Tetapi apa yang terjadi? Satu orang dari mereka, wait, kita lewat atap saja. Lalu mereka mulai atap itu digodam, dibuka sama mereka, dan mereka menurunkan temannya. Kreativitas muncul. Boleh tepuk tangan buat kreativitas. Luar biasa. Gak terpikir sebelumnya, karena kalau kebiasaannya gini, masuk lewat pintu. Atau kalau pintu kekunci, masuk lewat
jendela. Kalau yang lewat atap biasanya yang masuk siapa tuh? Benar. Tetapi kali ini kreativitas itu muncul untuk orang-orang yang terbatas, yang menghadapi kekurangan, yang punya masalah. Jadi gak masalah kita punya masalah, gak masalah kita punya kekurangan di daerah kita masing-masing. Aduh, di daerah saya tuh gak ada yang alat seperti ini, gak ada foam art, gak ada yang lain. Tapi mari, munculkan kreativitas siang ini. Berikutnya, nah kenapa pembelajaran yang kreatif itu penting bagi anak-anak? Ya, yang pertama kita mau bahas sama-sama. Yang pertama, memotivasi anak belajar. Sudah jelas pembelajaran yang kreatif ya. Tadi Kak Stevi cerita soal storytelling. Lalu tadi ada salah satu video yang menginspirasi kita. Bagaimana untuk mengajarkan anak-anak menghafal nama Presiden Amerika dengan sebuah lagu. Itu cara-cara kreativitas. Cara-cara yang kreatif. Nah, pembelajaran kreatif itu memotivasi anak yang tadinya gak semangat belajar. Yang tidak tertarik belajar. Menjadi termotivasi. Apalagi secara online. Ini padanan yang sangat bagus teman-teman. Secara onsite guru bisa berjuang untuk mendekati anak-anak. Dengan gestur, dengan pendekatan. Tetapi online sangat terbatas semuanya. Nah, pembelajaran yang kreatif dilengkapi dengan material alat peraga yang sesuai dengan kebutuhan desain pembelajaran. Itu akan memotivasi anak belajar. Yang kedua, lights up the brain. Tadi kita belajar soal perkembangan otak manusia. Pembentukan manusia yang paling penting usia 0-6 tahun itu adalah golden age. Nah, pembelajaran yang kreatif itu menerangi otak manusia. Merangsang stimulasi otak. Jadi jangan remehkan sesuatu yang kita buat sederhana seperti ini. Ini sudah memberikan stimulasi sama anak-anak. Dengar suaranya saja ketika velcro ditarik, unvelcro, ini pakai velcro. Itu sudah menarik buat anak-anak. Memang buat kita mungkin biasa karena kita sudah mengalami buka lighting, tarik velcro, buka tali sepatu sudah dari kecil. Tapi anak-anak 0-6 tahun itu sesuatu yang baru. Itu suatu stimulasi yang baru buat hidupnya, buat otaknya. Jadi pembelajaran yang kreatif itu lights up the brain bagi anak-anak. Jangan anggap enteng stimulasi yang kita berpikir gini. Enggak, kayaknya biasa aja, kayaknya buat saya enggak menarik. Karena gini, yang harus menjadi tolak ukurnya itu anak, bukan guru. Banyak terjadi kesalahan. Tadi saya mendengar ada pertanyaan di sesi yang sebelum yang siang ya, yang pertama. Ada bertanya kalau anaknya enggak tertarik. Nah, harusnya guru mengevaluasi dirinya. Apakah pembelajaran yang aku berikan sama anak didik saya itu sudah tepat sasaran, sudah menarik, perlu gak aku lihat lagi, perlu gak aku tengok lagi. Jadi belum serta-merta, anaknya nih. Nah, jangan ada judgement kepada anak-anak didik kita. Tapi lihat ke diri kita dulu ya. Yang ketiga, perkembangan intelektual. Pentingnya pembelajaran kreatif itu berpengaruh kepada perkembangan intelektual, kognitif. Cara berpikir, cara menganalisa, memilah segala sesuatu, mengambil satu keputusan. Nah, anak-anak 0-6 tahun dengan pembelajaran yang kreatif, dengan lagu, dengan alat peraga, dengan storytelling, musik, gerakan. Nah, itu akan membangun pola pikir yang baik, cara berpikir. Intelektual anak itu juga dibangun. Yang keempat, memacu perkembangan emosi. Ini contoh ya, ini memadankan nih. Segitiga, segitiga. Square, square. Circle, circle, lingkaran dengan lingkaran. Buat kita mudah, tapi buat anak ini suatu tantangan yang cukup besar dalam hidupnya. Ketika dilepas nanti satu-satu misalnya. Ketika semua dilepas, maka
anak itu akan menganalisa. Bentuk mana yang sama ya? Tadi dipasangkan yang sama dengan yang sama. Maka ini menjadi satu tantangan kepada anak tersebut. Lalu dia mulai memasangkan kembali. Seperti ini. Dan ketika berhasil ya, itu menjadi satu kebanggaan. Harga dirinya naik, percaya dirinya naik. Dia bisa menyelesaikan persoalan. Ini persoalan buat anak itu. Ini masalah. Lalu dia bisa menyelesaikan dan mengerjakannya sambil bermain. Nah, itu membangkitkan kepercayaan dirinya. Perkembangan emosinya juga terlatih. Namun ketika dia, ya, saya nggak mau pakai kata gagal. Ya, kata gagal kita ganti dengan perjuangan produktif. Yuk sama-sama yuk, perjuangan produktif. Mulai hari ini gak ada kata gagal. Karena apa? Itu adalah perjuangan seorang anak. Perjuangan kita juga sebagai orang dewasa, sebagai educator. Perjuangan anak untuk menyelesaikan tantangan hidupnya. Ketika dia tidak berhasil, misalnya waktu terpasang itu. Waktu dia memadankan, ternyata yang lingkaran dengan lingkaran, ya benar. Tetapi yang square dengan segitiga kurang tepat. Nah, kalau di Montessori ya seperti ini, kita tidak boleh mengatakan anak itu salah. Jadi, kamu salah. Itu membuat anak bisa-bisa dia tidak mau belajar lagi. Tetapi kalau di Montessori itu dikatakan gini, kamu boleh mengulangi lagi. Atau kalau gak mau mengulangi lagi saat itu, bisa mengulangi lagi di hari yang lain. Artinya seorang guru memberikan kesempatan kepada anak menghargai perjuangannya. Nah, ketika dia gagal, itu emosinya gimana? Dilatih juga untuk dia menerima tadi perjuangan produktif yang belum berhasil tadi. Perkembangan emosi. Yang kelima. Kita lihat yang kelima. Memicu kreativitas. Makanya judulnya tadi adalah pendidik kreatif, anak kreatif. Kreativitas itu contagious, menular. Apa yang diberikan oleh gurunya, apa yang diberikan oleh sekolah educator. Kalau itu sesuatu yang baik, kreativitas yang baik, kreativitas yang luar biasa, itu akan memicu kreativitas anak ya. Kita simak satu-satu lagi dari awal. Yang pertama, satu apa? Memotivasi anak belajar. Yang kedua, merangsang stimulasi otak, benar. Yang ketiga, perkembangan intelektualnya. Yang keempat, memacu perkembangan emosi. Yang kelima, memicu kreativitas. Jadi ini sangat penting pada usia awal anak-anak usia dini. Tapi setelah itu juga sangat diperlukan mungkin untuk sekolah dasar tidak terlalu banyak alat peraga seperti yang di taman kanak-kanak. Tapi tetap diperlukan. Nah, apa saja sih alat-alat ya? Jadi saya sekarang membahas kreativitas dari sisi alat peraga. Ya kalau tadi Kak Steffi banyak membahas dari soft skill yang storytelling, terus untuk hal yang lain ya. Tetapi siang hari ini saya mau membahas dari alat peraga. Bagaimana dengan desain pembelajaran, terus kita mendesain alat peraganya. Nah, apa saja yang bisa dipakai? Nah, saya bagikan apa yang kami pakai waktu masa pandemi kemarin. Ya, alat-alat material yang kita bisa pakai, kita akan lihat. Nah, yang pertama kertas tentu ya. Kertas sangat mudah ditemukan. Ya, teman-teman pasti pakai. Art form. Saya mau tanya, ini ada gak ya di semua tempat di kota-kota? Ini seperti foam gitu, soft. Kakak dari kota mana? Yapen. Ada? Di kota mana yang ada yang pernah lihat? Di mana kakak? Di Kupang ada ya? Kalau Yapen itu pulau apa ya? Papua. Bagian dari Papua ya. Wow. Nah, ini foam art ya. Kemudian yang ketiga kita butuh
Ya, recycle materials itu bisa dari tutup botol atau apa saja ya yang sudah tidak terpakai tapi kita bisa recycle. Kemudian yang keempat itu adalah natural ya, dari nature, daun, batang yang kita temukan, natural materials. Yang kelima adalah container ya, untuk kami mengepak home learning kit kami bisa pakai container. Kemudian plastic materials juga digunakan, tapi kami mencoba untuk menguranginya. Cat, kemudian perekat atau lem, aksesoris yang lain, dan alat ukur, alat tulis, alat potong. Seperti teman-teman lihat, ini adalah senjata untuk kita membuat alat peraga yang baik. Nah, ini adalah nature material yang gampang ditemukan di alam. Ini pasti banyak dong. Berlimpah dong ya. Berarti sumber daya aja berlimpah. Yang kita bisa pakai untuk membuat alat peraga bagi anak-anak. Saya pernah datang ke Desa Au. Dan waktu sampai di sana itu ketika masih Desember, itu pohon Natalnya itu semua dari laut materialnya. Kerang putih terus, wah indah banget. Dan itu menunjukkan bahwa gini loh, kita nggak kekurangan material yang baik untuk kita bisa bikin sesuatu, alat peraga. Karena dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kami adalah bagaimana cara membuat alat peraga dari material-material yang dekat dengan kita ada di alam. Itu sangat mungkin sekali. Karena Tuhan sudah menyediakan itu daun-daun kering, dahan, biji-bijian. Nah, Montessori juga banyak menggunakan nature material ya. Berikutnya. Nah, creativity itu digunakan untuk kita membuat home learning kit yang efektif. Apa saja sih creativity to make effective and fun home learning kit? Itu kita bisa belajar dari mana sumber-sumbernya. Yang pertama, teman-teman bisa melihat dari material original atau material aslinya. Ya, material aslinya. Kemudian yang kedua, kita bisa mengembangkan dari material original. Jadi kalau material original itu kita langsung bisa pakai gitu ya, tanpa dikembangkan, tanpa diubah baik ukuran, bentuk, warna gitu. Tapi kalau dengan menggunakan yang kedua, kita menggunakan material original, kita kembangkan lagi. Nah, itu juga satu kreativitas. Kalau tadi kita hanya istilahnya mencontoh ya, ya udah yang sudah ada yuk kita ikuti saja. Itu belum bentuk kreativitas. Kalau bahannya sama ya, tapi kalau bahannya berbeda, desainnya berbeda, maka itulah suatu kreativitas karena sudah menghasilkan sesuatu yang baru. Kreativitas adalah menghasilkan sesuatu yang baru atau menggabungkan beberapa hal-hal yang lama akhirnya menjadi sesuatu yang baru. Itu juga kreativitas. Jadi mengembangkan dari material original. Yang ketiga, kita melihat dari source yang public reference ya. Jadi kita melihat referensi ya dari YouTube, dari apa saja yang bisa kita pelajari untuk membuat material. Nah, yang terakhir ini betul-betul murni ide terbaru dari kita. Selah tadi. Waktu kita ngantuk, istirahat, waktu kita merenung, nah banyak yang ngantuk nih kan nih. Udah mulai banyak ngantuk nih. Kreativitas lagi muncul nih. Amin. Kreativitas muncul nih. Luar biasa. Kreativitas akan muncul ketika apa? Ketika kita menyempatkan diri kita untuk berdiam sejenak. Kira-kira apa yang mau aku buat? Nah, ini bagaimana proses saya bekerja sama dengan Joyce ya, yang mendesain pembelajaran. Saya akan tunjukkan di sini supaya teman-teman nanti ketika nanti Joyce membawakan sesi desain pembelajaran yang kreatif bisa nyambung karena ini berkaitan gitu. Jadi material ini buat ini tidak muncul begitu saja, tetapi hasil dari diskusi. Yang pertama, mencari, merenungkan, menangkap, dan menuangkan ide ke dalam sketsa. Pak Cornel Swing katakan apa kemarin? Berimajinasi kan? Kalau kita berimajinasi yang saya ikuti juga kemarin, berimajinasi yang buruk, apa yang terjadi pada diri kita? Yang buruk. Berimajinasi kebiasaan yang buruk yang kemarin Pak Wing sampaikan, terus menerus, maka kita akan dapat yang itu. Kita akan lakukan hal yang buruk itu.
Tetapi kalau kita mau dapatkan sesuatu ide baru, ide kreatif, mau bikin alat peraga, nah tentunya maka kita perlu merenungkan, duduk bersama. Waktu saya dengan Joyce, apa sih yang mau kamu tuju untuk anak-anak, yang mau kamu capai, pembelajaran apa? Nah, kita ngobrol ketika Joyce menyampaikan, oh yang mau saya capai adalah anak bisa mendeskripsikan atau membedakan bujur sangkar, segitiga, dan lingkaran. Nah, ketika kami ngobrol, maka kami mulai merenungkan seperti apa buatnya. Itu perlu waktu. Nah, berikutnya, ya tadi mencari, ya, merenungkan, menangkap, menuangkan ide ke dalam sketsa. Kemudian yang kedua, membuat pola. Kalau sketsa sudah ada, maka kita perlu membuat polanya. Pola dari sketsa yang sudah kita oret-oret tadi. Gambarannya seperti apa? Nanti ada contoh gambarnya, saya tunjukkan dulu prosesnya dulu. Yang ketiga, setelah membuat pola, ya, pola itu tidak langsung jadi karena kita harus merencanakan. Mungkin bisa, ini nggak bisa. Lalu kita mulai lagi, maka itu akan berlangsung cukup lama. Nah, yang ketiga adalah dari pola tersebut membuat sampel atau contoh. Dan kalau contoh sudah jadi, itu yang tadi saya katakan, tolak ukurnya adalah anak-anak. Uji coba. Jadi contoh yang dibuat harus uji coba. Jangan udah jadi, udah langsung kasih anak. Harus uji coba dulu. Memang harusnya diuji coba kepada anak. Pada anak-anak. Kira-kira anak-anak tertarik enggak? Kira-kira dengan desain pembelajaran yang dibuat seperti ini, contohnya ya, apakah cukup menarik terus mencapai tujuannya enggak untuk anak-anak bisa membedakan bentuk-bentuk atau shapes. Kemudian bagaimana anak bisa memadankan kembali sesuai dengan ada namanya control card gitu. Berikutnya, kalau udah jadi sampel, kalau kita udah uji coba, ternyata gurunya juga oke, ternyata anak-anak juga oke, maka kita proses duplikasi. Kenapa duplikasi? Karena waktu pembelajaran online kami mengirimkan material ini kepada anak-anak secara online. Yang luar biasa, keterbatasan itu sungguh-sungguh memunculkan kreativitas yang berdaya guna atau bermanfaat. Kami bisa mengirimkan kepada murid-murid yang kalau tadi gini, secara onsite cuma anak-anak yang di sekitar Jakarta saja. Tetapi ketika online dari Aceh, Palembang sampai Maluku, Masohi, Madura, Bali, itu bisa secara online mengikuti pembelajaran kami dari Jakarta. Home learning kit atau alat peraga kami kirimkan, material pembelajaran kami kirimkan kepada anak-anak. Nah, kita lihat proses yang pertama tadi ya. Contoh ya, kita waktu saya ngobrol dengan Joyce ya, tadi kan apa? Merenungkan ya, diskusi ya. Itu membuat satu material namanya Montessori Geometric Cabinet. Nah, seperti ini adalah namanya Montessori Geometric Cabinet. Ya, banyak juga di metode lain, tapi di Montessori namanya adalah Montessori Geometric Cabinet. Yang pertama, Joyce menyampaikan gini. Yang pertama, membantu anak mengembangkan kemampuan membedakan bentuk secara visual. Bentuk-bentuk. Untuk anak itu satu tantangan ya. Untuk kita mungkin udah tahu gitu, tapi buat anak-anak itu sesuatu yang baru. Nah, kemudian yang kedua, menyempurnakan cara menggenggam alat tulis. Nah, sebelum mereka belajar menulis, untuk mereka memegang pensil atau pencil grips ya, itu mereka harus dibiasakan dulu, dilatih. Nah, geometric cabinet itu salah satu cara untuk melatih mereka, menyiapkan mereka sebelum mereka masuk ke dalam proses atau belajar menulis. Yang ketiga, memperkenalkan kosakata baru. Kalau sebelumnya mungkin mereka belum pernah dengar ada bujur sangkar, lingkaran, segitiga, atau circle, square, triangle. Nah, ketika kita mengajarkan itu kepada anak-anak, disitulah mereka belajar kosakata atau vocabulary bahasa yang baru. Itu juga proses pembelajaran anak. Nah, yang keempat, meningkatkan konsentrasi anak ketika mereka bermain atau belajar dengan alat peraga seperti ini, itu ada namanya konsentrasi mereka juga dilatih.
Makanya hargai ketika anak-anak belajar. Sesuatu yang kecil bagi anak itu sesuatu yang besar. Sesuatu yang kecil bagi kita, educator, itu sesuatu yang besar bagi anak. Itu satu lompatan yang besar, stimulasi yang sangat baik bagi anak. Yang terakhir, meningkatkan control body movement. Kenapa? Dia menggunakan tangan, ada motorik halus, terus motorik kasar ya. Itu tujuannya, bayangkan dia satu alat peraga, itu tujuannya banyak. Nah ketika itu direnungkan, didiskusikan, dibayangkan, diimajinasikan seperti apa ya materialnya ya. Montessori aslinya seperti ini. Nah saya tunjukkan Montessori aslinya. Ini namanya Montessori Geometry Cabinet. Saya mau tanya aja, tebak nih. Tahu gak harganya berapa? Yang kualitas bagusnya. Ada yang tahu kira-kira? Kualitas yang terbaik harganya 5 juta untuk geometrik kabinet ini. Karena terbuat dari kayu, dibuat dengan sangat baik. Itu ada berbagai macam bentuk ya gitu. Makanya kalau ditarik itu seperti lemari ya. Seperti di drawer gitu, makanya ada 6 macam bentuk gitu. Kalau ada yang kualitas yang biasa gitu ya, yang rendah ya mungkin harga 1 jutaan. Tapi untuk harga segitu itu cukup mahal. Makanya di sekolah mungkin cuma ada 1-2. Dipakai bersama-sama atau bergantian oleh anak. Nah gimana caranya ketika mereka secara online ada di rumah masing-masing. Masa kita membuat material yang begitu mahal? Kita mulai merenungkan. Maka hasilnya seperti ini. Waktu kami mulai merenungkan dan menuangkan ke dalam sketsa. Nah ini bentuk geometrik kabinet yang lain ya. Itu ada circle, ada ellipse juga ya, ada rhombus atau jajaran genjang. Ada bedanya apa? Yang kotak biru sama kotak merah bawahnya. Puji Tuhan ya. Buat anak-anak mereka mungkin untuk membedakan butuh perjuangan. Ini apa ya? Square apa rectangle ya? Bujur sangkar atau persegi panjang. Nah buat anak itu kosakata baru dan mereka perlu diasah membedakan bentuk. Nah waktu ini jadi, wah kalau begini aja kayaknya kurang menarik ya. Padahal kita udah membuat beda nih sama material aslinya. Kita kasih warna yang berbeda. Tadi warna aslinya gimana? Cuma kuning sama biru. Tapi kita mulai berkreasi, yuk kita buat yuk dengan form art. Karena form art itu macam-macam warnanya ya. Semua warna ada dan ini sangat memudahkan. Nah kami mulai bikin sketsa yang menarik. Gimana ya? Ya udah, gimana kalau kita bikin kayak kereta? Jadi bentuk-bentuk shape kabinet itu, bentuk-bentuk itu ada di dalam sebuah kereta. Makanya jadi sketsa seperti ini, baru sketsa nih. Ini saya sketsa sendiri nih. Saya orat-oret sendiri teman-teman. Itu prosesnya. Aman semuanya? Ini proses sketsa, baru proses sketsa. Lalu berikutnya. Ini adalah proses pembuatan pola. Ya, kami mulai bikin carrier-nya atau gerbongnya. Ya. Kemudian ini bentuk-bentuknya. Kita udah mulai bekerja sama dengan desainer kami. Kemudian ini lokomotifnya, kereta bagian depannya. Kalau nggak ada depannya kita nggak bisa jalan dong. Supaya anak itu dapat gambaran utuh. Oh namanya kereta kok nggak ada lokomotifnya ya. Kemudian, nah ini membuat sampel untuk uji coba. Nah teman-teman lihat kurang lebih jadinya seperti itu. Ya, yang bagian bawah itu adalah control card. Supaya anak-anak itu bisa memadankan gini. Oke. Dia lepas dari velcro-nya, kemudian dia mulai memasangkan kembali sesuai control card yang pertama, yang bagian kiri atau yang kanan. Dia belajar. Disitulah intelektualnya dipicu, dibangun, distimulasi. Brainnya di lights up. Setuju teman-teman? Hanya dari sebuah alat peraga yang sepertinya sederhana, tetapi ini adalah pembelajaran kreatif. Karena apa?
anak-anak semua tertarik ternyata. Diuji coba dengan guru ya senang-senang aja ya gitu ya waktu coba gitu. Oke nih, tetapi waktu dicoba kepada anak, kami kirimkan ke anak-anak, kita lihat. Nah ini kalau dilepas ya, itu ada velcro-nya, teman-teman lihat ya, velcro tuh ya, tahu ya, serak-serak gitu ya. Apa kita kasih nama serak-serak aja, serak-serak. Karena bunyinya gini nih. Gitu ya. Nah kita pasangkan kembali, kalau dibaliknya seperti ini ya. Ini ada pasangan velcro-nya. Nah, teman-teman lihat. Nanti lihat prosesnya. Ini adalah proses duplikasi. Kami memperbanyak. Jadi sketsa, kemudian jadi pola, kemudian duplikasi. Itu proses kreativitas yang kita bisa lakukan oleh siapapun. Nah, apa yang dilakukan oleh anak-anak? Lihat respon anak-anak waktu mereka bermain ini. Ini kita kirimkan ke mereka. Kita kirimkan, makanya membawa kebahagiaan kepada anak. Ketika kita di dalam pandemi ini mengirimkan home learning kit kepada mereka. Nah, secara online loh teman-teman, bukan onsite. Desain pembelajaran yang kita buat itu bisa, yang tadi tujuannya bermacam-macam ya, anak bisa membedakan bentuk. Secara online dari Zoom gitu ya, guru mengajarkan anak mendengarkan vocabulary atau kosakata baru. Di situ dia mulai belajar untuk pencil gripsnya. Di situ dia mulai belajar untuk berkoordinasi motorik halusnya. Jadi dalam pembelajaran yang sederhana ini begitu banyak yang bisa didapatkan oleh seorang anak. Nah, saya akan tunjukkan foto-foto yang lain. Ini menggunakan material yang lain. Nah, itu satu anak ya, menggunakan namanya sandpaper letter. Ini contohnya adalah JKL ya. Teman-teman lihat ini huruf J, ini huruf K. Nah, ini kita desain juga, aslinya menggunakan kayu dan cukup mahal. Tetapi kita bisa mengembangkannya menggunakan foam art, material yang lebih gampang didapatkan, lebih murah, lebih baik. Nah, kenapa perlu ini? Karena sebelum anak-anak itu bisa membaca, dia memerlukan ini untuk tracing namanya, meraba. Dia untuk sebelum bisa menuliskan huruf J, dia akan meraba dulu. Anda pernah tahu proses menulis itu dari Montessori adalah seperti itu? Ya. Nah, kita lihat berikutnya. Oke, sampai tadi cukup jelas proses kreativitas dalam pembuatan pembelajaran yang kreatif, alat peraga, material. Nah, sekarang gini, supaya ide kreativitas itu mengalir seperti air, gimana caranya? Karena kebutuhan manusia ya, menurut Ben Renshaw, kebutuhan utama manusia adalah untuk belajar dan bertumbuh. Kadangkala kita menghadapi gini kan teman-teman. Kadangkala kita menghadapi kreativitas yang mandek. Atau kreativitas kok gitu-gitu aja gitu. Selama 2 tahun ini pandemi, jujur kami juga berada di satu titik. Kreativitas itu kok lama-lama kayak biasa aja ya. Gak ada sesuatu yang baru ya gitu. Atau membosankan. Nah, terkadang wajar kalau kita mengalami hal itu, kebosanan di dalam kita proses untuk berkreativitas atau menghasilkan kreasi-kreasi yang baru dalam pembelajaran yang mau kita desain bagi anak-anak kita. Nah, caranya gimana supaya educator mulai siang hari ini, sore ini kita nggak mandek lagi, atau kreativitas kita bukan kreativitas yang biasa atau tidak membosankan, ya. Yang pertama yang bisa kita pelajari adalah gini. Yang pertama, selalu kembali kepada tujuan hidupmu. Apa tujuan hidup kita sebagai educator? Tanyakan pada dirimu. Ini yang saya alami, ya saya mengalaminya. Sebagai seorang pemusik 25 tahun,
berkarya di musik, ketika saya menemukan satu kreativitas yang mandek sama 25 tahun. Saya bukan berarti gak ngalami namanya kebosanan. Sebagai educator lebih lama lagi dari tahun 91 teman-teman. Bermusik dari tahun 94. Tapi ketika mengalami kebosanan, saya akan kembali lagi ke jalan awal saya. Atau saya kembali kepada tujuan. Tujuan saya apa? Sebagai seorang penyanyi, tujuan saya tidak mencari uang. Karena saya suka dengan nyanyi. Saya pernah mengatakan gini, untuk nyanyi ya, gak dibayar aja, gue suka nyanyi dan gue mau nyanyi. Saya gak di-drive oleh uang. Nah ketika saya mengalami kebosanan, saya akan kembali, tujuanmu apa ketika awal dinyanyi? Adalah membawa satu kebahagiaan. Dan tidak hanya kebahagiaan buat diri saya, tapi juga buat orang lain. Nah, sebagai educator, kita akan mengalami kebosanan dalam berkreativitas. Saya akan kembali ke tujuan awal. Tujuan awalnya apa? Mendidik anak-anak, mencetak generasi, menyenangkan anak-anak, menstimulasi mereka. Jadi waktu tadi pun sebelum kesini saya sempat mampir di sekolah dekat sini di Cempaka Putih. Ketemu sama anak-anak, bermain sebentar dengan mereka dengan waktu yang terbatas. Karena tujuan saya adalah menginspirasi mereka, mendidik mereka. Jadi ketika kita merasa bahwa kreativitas kita mulai bosan, balik ke tujuan awal kita. Itu akan menyalakan api kreativitas kita. Kita kembali ke slide-nya. Itu akan menyalakan percikan kreativitas ya. Penyala percikan kreatif dikatakan. Selalu kembali pada tujuan hidupmu. Itu akan menyalakan percikan kreatif. Yang kedua, selalu bersemangat belajar sesuatu yang baru. Tadi dikatakan bahwa kebutuhan manusia yang utama adalah belajar dan bertumbuh. Waktu kita berhenti belajar, waktu kita tidak mau belajar yang baru, artinya kita sedang tidak hidup, saudara-saudaraku. Educator. Kalau kita bersemangat untuk belajar sesuatu yang baru, maka kreativitas itu akan terus seperti diberi makan gitu. Tahu ya, tadi teman-teman udah makan, tubuh kita butuh makanan. Nah, kreativitas itu juga butuh makanan. Selalu bersemangat belajar sesuatu yang baru. Yang ketiga, katakan pada diri kita, yuk siang hari ini yuk katakan yuk. Saya orang kreatif. 1, 2, 3. Teman-teman di seluruh Indonesia sama-sama katakan, saya orang kreatif. Ketika kita mengatakan kepada diri kita, saya orang kreatif. Maka yang kemarin Pak Wing katakan, kita sedang mengatakan pada diri kita, identitas kita, saya orang kreatif. Maka kreativitas yang mandek tadi akan mulai mengalir lagi seperti air. Akan mulai terdorong dari semangat diri kita, kepercayaan diri kita. Saya orang kreatif. Dan saya bersyukur punya istri yang selalu mendorong saya. Ketika saya mandek, saya tidak mengatakan saya orang kreatif. Dia mengatakan, kamu tuh kreatif banget ya. Nah, baru dengar seperti itu, wah itu kayak benar-benar tadi ya, dinyalakan kembali gitu semangatnya, kreativitasnya. Balik ke tujuan lagi, iya ya. Anak-anak gak boleh berhenti belajar meskipun online, meskipun pandemi. Bayangkan setiap bulan kami harus mendesain material pembelajaran itu yang berbeda. Hari ini adalah pengiriman home learning kit ke seluruh kota. Tapi minggu depan kami sudah duduk sama-sama lagi yang tadi saya katakan tuh. Mencari, merenungkan, menuangkan ke dalam sketsa. Menangkap tadi ya, menangkap. Jadi duduk, apa yang mau kita bagikan? Temanya apa bulan depan? Pembelajarannya apa saja? Untuk Montessori-nya apa? Art and craft-nya apa? Matematikanya apa? Bahasanya apa? Karena ada aktivitas language art. Dan yang lain, kita duduk bersama. Baru ngirim untuk yang bulan depan. Kita udah besoknya lagi, kita udah mulai berdiskusi, brainstorming untuk bulan Maret. Minggu depannya lagi sudah mulai sketsa, sudah mulai bikin pola, sudah mulai cari material,
sudah mulai membuat pola dan akhirnya membuat contoh. Kita nggak langsung bikin banyak contoh, oke, dicoba oke, apalagi bisa dicoba kepada anak-anak. Anak-anak itu ada tolak ukurnya. Berikutnya kita lihat. Kondisikan ruang kerja yang menstimulasi aliran kreatif. Seperti apa nih ruang kerja kita? Saya ngerti mungkin ruang kita sederhana. Kan tadi gak masalah ya. Kesederhanaan, keterbatasan, kekurangan kita gak bisa membatasi kreativitas kita. Yang ada pada kita ya dibikin itu bisa menstimulasi kita. Bisa mendorong kita. Beberapa waktu lalu Kak Felix nunjukin saya meja kerjanya. Wah, keren banget. Saya sampai pengen banget kerja di situ. Karena mungkin ruangan kerja yang nggak luas, tetapi didesain, diatur, ditata, diperindah, dipernyaman supaya kerja lama-lama di situ tetap bisa nyaman. Kerja lama-lama di situ, merenung lama-lama di situ, keluar satu kreativitas baru, program-program baru. Nah, ruang kerja itu perlu kita dekor, jangan kita pikir udahlah nanti gampang lah, ini cukup lah gitu. Makanya kadang-kadang ketika kita lagi ngopi di luar, di kafe di mana, berasa nggak perenungan kita itu kayak menghasilkan kreativitas, menghasilkan sesuatu program yang baru, ide yang baru, teman-teman. Atau lagi di kebun, atau lagi di sawah gitu. Nah, itu kadang-kadang karena apa? Karena ruang kerja kita ini berbeda sama yang bosan nih, aku perlu keluar deh gitu. Nah, makanya yang berikutnya setelah kita mendesain ruang kerja, yang penting adalah gini, jadwalkan namanya gini, hari kreativitas. Lucu ya, kita jadwalkan hari kreativitas setiap minggu. Nah, hari kreativitas ini kita bisa sendirian. Kalau saya suka bersepeda gitu ya. Nah, ketika bersepeda saya merenung sambil mikir nih, kemarin ngobrol sama guru-guru, mereka mau bikin ini untuk bulan depan. Apa yang bisa dibikin ya? Apa yang bisa? Itu dalam kesendirian itu bisa merenung tuh, mulai merenung tuh. Nah, itu adalah hari kreativitas. Kita menjadwalkan hari kreativitas kita. Atau gini, jujur ya, nih kok aliran kreativitas gue lagi mandek ya. Kayaknya gue perlu ketemu sama teman gue deh. Dia kayaknya bisa menginspirasi gue. Nah, atur waktu. Tujuannya bukan cuma ngobrol-ngobrol, tetapi ketika ngobrol-ngobrol itu kita terinspirasi, kita dapat sesuatu yang baru, kita dicerahkan. Makanya kalau kita, lingkaran yang ada di kita itu harusnya orang-orang yang mendorong kita untuk maju. Orang-orang yang mendorong kita untuk kita bisa berkreasi lebih baik lagi. Karena kita ada di edukasi. Tukang gado-gado aja butuh kreativitas kok. Supaya gado-gadonya makin laku. Bener gak? Untuk kita bikin konten Instagram atau TikTok aja butuh kreativitas. Masa kita gak mau meluangkan waktu kita untuk hari kreativitas kita? Makanya gini, kalau saya bertemu orang, saya harus tahu kira-kira nanti tujuannya apa ya? Ya sometimes ya kita bisa ngobrol gitu aja, tapi yang paling utama adalah ketika kita bertemu sama orang lain, apa yang bisa kita pelajari? Orang itu bisa menginspirasi kita apa? Supaya kreativitas kita terus bisa mengalir. Yang terakhir teman-teman. Keluar dari kebiasaan kita. Nah, selama 2 tahun kemarin, jadi yang pertama ya, selalu kembali kepada tujuan hidupmu, itu adalah penyala percikan kreatif. Yang kedua, selalu bersemangat belajar sesuatu yang baru. Yang ketiga, selalu katakan saya orang kreatif. Yang keempat, kondisikan ruang kerja yang menstimulasi aliran kreatif. Ini supaya ide kreatif itu terus mengalir. Yang kelima, jadwalkan hari kreativitas setiap minggu. Yang terakhir, keluar dari kebiasaan kita. Karena menjadi orang yang kreatif itu, kata kreatif itu artinya apa? Ada daya cipta. Jadi kalau yang diciptakan itu saja, maaf, kita udah menjadi orang yang tidak kreatif. Awalnya kreatif, tapi ketika itu saja, sama saja, gimana sih nih? Adon kok bikin desain belajar dari tahun ke tahun sama. Harus ada sesuatu yang baru.
Supaya apa? Supaya kita tetap menjadi orang yang saya orang kreatif. Keluar dari kebiasaan lama. Jangan mudah puas, aku udah bikin ini kok. Yang tadi aku buat nih namanya geometric train cabinet atau geometric cabinet train kereta gitu ya. Jangan cuma itu. Saya harus membuat sesuatu yang baru lagi. Supaya anak-anak tahun lalu dapat ini. Tahun ini dapat apa nih dari sekolah. Karena itu akan membawa kebahagiaan buat mereka. Nah, foto ini menunjukkan ini teman-teman. Yang pertama tadi apa? Kembali kepada tujuan. Tujuan kita adalah untuk anak-anak ini. Pekerjaan sebagai guru bukan pekerjaan untuk kita hidup. Tapi pekerjaan kita memberi kehidupan, menginspirasi hidup anak-anak. Saya jujur ya, firman Tuhan katakan bahwa jerih lelah kita tidak pernah bisa menambah kekayaan pada kita. Benar? Artinya kehidupan kita itu ada pada tangan Tuhan. Tuhan akan memprovide kebutuhan kita ketika kita ada dalam rencana Tuhan. Nah, foto ini adalah gambaran di mana gini, ketika saya mendidik anak-anak itu jauh, jangan kaitkan dengan apa yang saya dapat. Jauh atau jangan kaitkan dengan uang. Karena mendidik anak-anak itu adalah tujuan yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Menginspirasi mereka. Maka ketika saya menoleh ke belakang, ternyata Tuhan bawa saya untuk ada di anak-anak. Itu di tahun 91. Sebelum saya ada di dunia musik. Dan ketika saya menyadarinya, itu menjadi rencana atau tujuan yang Tuhan taruh, calling dalam hidup saya. Nah, teman-teman temukan calling itu, tujuan itu. Maka ketika engkau mengalami satu kebosanan, kreativitas gak muncul, gak ada gairah dalam mendidik, maka itu akan menyalakan api kreativitasmu. Engkau akan tetap menjadi pendidik yang kreatif, yang menghasilkan anak yang kreatif. Saya percaya siang hari ini akan lahir orang-orang yang guru-guru, orang-orang edukasi, pendidik yang kreatif, yang mau pulang dari sini ambil waktu untuk berdiskusi, merenung, memperkaya dirinya, ngasih makan kreativitas dalam hidupnya supaya lahir dari hidupnya kreativitas untuk mendesain pembelajaran bagi anak-anak. Saya percaya. Yuk sama-sama katakan kita. Saya orang kreatif. Sekali lagi, saya orang kreatif. Saya selesai.